Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi Bapak Irfan dalam kegiatan eh, observasi kelas ya. Ya. Pada kesempatan kali ini saya minta izin untuk mencatat beberapa eh, percakapan atau beberapa hal yang ingin saya catat saat pra observasi kali ini. Jadi harapannya saya mengetahui apa yang Bapak rencanakan sebelum mengajar nanti di kelas. Ya, Gitu ya, siap, Pak Pak Irfan, ya. Rizal. Siap. Ada beberapa hal yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, mengenai tujuan pembelajaran, Bapak tentu sudah menyusun modul ajar. Betul. Nah, sudah menyiapkan semuanya perangkat. Namun saya ingin mengetahui inti dari tujuan pembelajaran yang ingin Anda sampaikan ke murid-murid di kelas nanti. Ya. Baik, terima kasih Pak Rizal. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas, ini kelasnya kelas 10 Pak Rizal, kelas Ya. 10, dan tujuannya adalah dengan diskusi dan kerja kelompok atau kerja kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik dari lapisan-lapisan bumi dan siklus batuan dengan baik. Jadi ini materi di semester kedua Pak. Jadi materi tentang siklus batuan. Materi sebelumnya sesuai dengan materi ini atau materi yang lain? Beda-beda materi Beda-beda Pak. materi. Beda Jadi ini ya. materi awal ya. Materi awal, betul. Materi Ada awal. berapa murid di kelas, Pak? Ada 36 siswa. Murid ya. Terus selain itu apa yang disiapkan di kelas, alat peraga dan sebagainya sudah disiapkan semua. Ya, jadi untuk kegiatan pembelajaran besok Pak, itu saya sudah menyiapkan beberapa media pembelajaran selain alat dan sarana prasarana lainnya, misal kayak kalau yang saya gunakan untuk ini, karena kelasnya ini kan memang LCD-nya tidak bisa Pak, cuman tetap saya siapkan laptop dan bahan ajar, lalu juga saya menggunakan media batuan Pak. Jadi batuan yang asli, ada beberapa jenis batuan yang nantinya akan saya gunakan untuk sebagai media pembelajaran. Selama ini ketika murid mengikuti pelajaran Bapak tidak ada masalah apapun ya? Tidak ada masalah Pak. Nah, namun saya ingin menekankan kembali, menurut Bapak area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Baik, untuk pengembangan yang akan saya capai di sini ada pengembangan sosial, dan itu saya kembangkan dalam bentuk komunikasi Pak terhadap guru dan siswa. Lalu selain itu saya juga ingin menyiapkan juga strateginya Pak untuk kegiatan pembelajaran besok, yaitu dengan model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan media jenis-jenis batuan dan memanfaatkan sarana prasarana yang ada, serta juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Jadi strateginya berupa tentunya ada diskusi juga strategi. Ada diskusi juga Pak. Iya. Diskusi juga. Jadi Bapak Arman sudah menyampaikan tujuannya yang pertama, lalu area pengembangan murid juga sudah jelas disampaikan, strateginya juga jelas. Ya. Jadi setelah Pak Arman menjelaskan, harapannya kegiatan pembelajaran besok dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya, betul Pak. Itu ya Pak ya. Ya. Nah, sementara kita cukupkan dulu kegiatan pra-observasi ini. Saya beri kesempatan untuk Pak Arfan untuk melaksanakan rencana dan saya akan mengamati bagaimana Pak Arfan melaksanakan tugas tersebut. Nanti setelah pra-observasi ini dan pelaksanaan pembelajaran, kita akan ketemu lagi dalam kegiatan pasca observasi. Begitu Pak Arfan? Betul, siap Pak Rizal. Siap ya. Ya. Selamat melaksanakan aktivitas Pak Arfan. Terima kasih Pak Rizal untuk waktunya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita berjalan dengan lancar, kita awali dengan berdoa ya. Berdoa saya pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lalu selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan salah satu bisa memimpin. Untuk anak yang lainnya bisa bangkit berdiri dengan sikap teguh. Mungkin saya akan mengucapkan selamat tahun baru untuk kalian semuanya, dan saya ucapkan selamat Natal ya untuk kalian yang beragama Kristen dan Katolik ya. Dan anak semuanya, di tahun ajaran baru ini materi kita berkaitan dengan pembelajaran geografi. Ada 3 bab yang akan kita pelajari dan nantinya akan kita bahas lebih detail ya setelah saya mempresentasi kalian. Oke, untuk hari ini kira-kira ada yang tidak masuk? Ada? Siapa? Cuma ya, cuma satu anak yang tidak masuk ya. Yang lainnya masuk semuanya. Oke, sudah sarapan semua kalian nak? Oke, ada yang belum ya? Oke, biasakan sarapan ya nak ya, karena salah satu energi dalam tubuh kalian untuk menjaga kesehatan kalian adalah dengan sarapan ya. Kalau kalian nggak sarapan, nanti lapar, otomatis fokus kalian dalam belajar juga akan berkurang. Oke, langsung saja silakan kalian bisa keluarkan buku geografi kalian. Kita akan mulai pembelajaran geografi pada pagi hari ini. Jadi kita akan
waktu kalian di semester 1 terpotong karena project, maka materi peta juga ada beberapa yang saya sampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi kita yang baru di semester 2, yaitu adalah litosfer. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa, Nak? Akan tuliskan saja. Tuliskan sebelah aja. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis ya fenomena litosfer. Ya, fenomena litosfer ini terdiri dari lapisan bumi, siklus batuan, dan jenis batuan. Di materi hakikat geografi pernah saya singgung ya materi litosfer. Ya, akan tetapi kita akan bahas lebih detail ya untuk materi di semester kedua ini. Ya, kita akan bahas lebih kompleks. Ya, kita akan bahas poin per poin yang ada di materi litosfer. Nah, sebenarnya saya ingin menampilkan sebuah video, akan tetapi karena video tidak bisa ya, jadi mohon maaf ya, mungkin nanti videonya akan saya share di Google Classroom ya, nanti kan bisa amati ya. Oke. Berbicara tentang litosfer ya, di materi hakikat geografi adalah lapisan bumi ya, Nak ya. Kita hidup di bumi ini, hidup di dunia ini berada di lapisan yang paling atas. Ya, berada di lapisan paling atas. Semua makhluk hidup ya itu bisa hidup karena ada lapisan litosfer. Tidak hanya manusia, nah, tumbuhan, hewan ya itu juga membutuhkan lapisan litosfer untuk hidup ya, untuk bertempat tinggal. Ya, nah sekarang kita akan coba bahas lebih detail ya, kira-kira sebenarnya apa sih lapisan litosfer atau lapisan bumi ini? Kalau semisal saya gambarkan ya, lapisan ada 3 lapisan utama yang bisa kalian ketahui di sini. Yang paling dalam adalah lapisan atau lapisan inti bumi. Lalu yang kedua adalah lapisan astenosfer. Ya, lalu yang ketiga adalah lapisan litosfer. Masih ingat ya, materi hakikat geografi pernah saya singgung nih ya. Dan kita posisinya berada di lapisan paling atas ya, lapisan litosfer. Nah, kira-kira ya dari setiap lapisan ini karakteristiknya seperti apa? Mungkin saya jelaskan dulu ya sebelum nanti kalian berkegiatan belajar ya. Untuk mengawalinya. Oke. Saya beringatkan. Barisfer ini adalah lapisan inti bumi, dia sifatnya padat. Ya. Astenosfer dia sifatnya cair atau disebut sebagai lapisan perantara. Terus yang ketiga adalah lapisan litosfer, dia sifatnya padat. Litosfer terbagi menjadi 2, ada sial dan ada sima. Silium, aluminium, dan sima, silium, magnesium. Ya. Nah, di sini kalian sinosfer ini tempat magma berada. Kalian pernah melihat atau mendengar berita
kemarin Jepang dilanda gempa 7 sekian skala Richter. Betul ya? Goncangannya cukup tinggi ya. Rumah dan bangunannya, mungkin kalian lihat beberapa cuplikan videonya adalah getarannya di luar nalar, Pak. Jadi sangat kencang sekali. Saya membayangkan ya, gempa itu benar-benar tidak terjadi ya. Terjadi di negara kita ya, dan melihat bangunan di rumah kita yang mohon maaf ya mungkin tidak sesuai dengan standar gempa, ya kan? Tapi di negara Jepang tidak. Di negara Jepang walaupun goyang sangat kencang, tapi dia masih stabil karena bangunan rumahnya itu memang tahan gempa. Strukturnya kebanyakan dari kayu kalau yang rumah tinggal ya. Kalau yang rumah bertingkat biasanya ada struktur yang memang tahan gempa. Jadi dia ketika terjadi goyangan dia mengikuti seperti shock breaker motor ya, Nak ya. Ya, dan itu terjadi. Nah, kenapa kok bisa terjadi fenomena seperti itu? Salah satunya adalah karena adanya lapisan astenosfer, adanya magma di lapisan bawah litosfer yang membuat lapisan di atasnya bergerak, ya, dan itu menyebabkan gempa. Oke, ini adalah lapisan bumi. Sekarang lapisan yang paling atas atau litosfer ini bisa mengalami pergerakan saling menjauh, ya, atau saling mendekat, ataupun saling bergesekan. Ya, ini namanya divergen, ini namanya konvergen, dan yang terakhir adalah namanya transform. Ini ya, ada 3 macam gerakan yang disebabkan karena aktivitas lapisan astenosfer. Ini lapisan bumi, dan kita ternyata tinggal di bawah magma ya, Nak ya. Maaf, di atas magma ya, dan apa saja kita bisa mengalami fenomena gempa, apalagi kita di negara Indonesia berada di jalur ring of fire ya. Maka dari itu kita harus waspada berkaitan dengan fenomena bencana alam yang disebabkan karena pergerakan lempeng. Oke, kita lanjutkan ya. Ini lapisan bumi. Sekarang kita coba lanjut ke siklus batuan. Sebelum saya masuk ke materi siklus batuan, nanti akan saya berikan waktu untuk mencatat. Kalian pernah melihat memegang batu atau ada yang pernah dilempar batu? Jangan ya, jangan sampai ya. Oke. Kalian pernah melihat atau memegang batu di mana? Di rumah, di jalan, di rel kereta api, lagi di hutan ada. Oke. Ada yang pernah ke sungai? Pernah menjumpai di dasar sungai atau di sepanjang sungai ada batu? Ada ya. Oke. Terus di mana lagi? Ada yang pernah mendaki gunung atau pernah ke lereng gunung pernah? Ungaran. Oke, pernah ya. Kalian pernah melihat ada bongkahan batu atau ada serpian batu? Oke. Nah, pertanyaannya, Nak, menurut kalian yang ada di permukaan bumi ini lebih dulu batu atau lebih dulu tanah? Sama aja pertanyaannya gitu ya. Tapi ini bisa dijawab ya. Kalau telur sama ayam kan susah dijawab ya kan. Ada yang penelitian katanya ayam dulu, tapi ayamnya dari mana ya kan? Harusnya dari telur ya. Ini kan masih menjadi perdebatan. Tapi kalau menurut kalian, ya batu dan tanah ini duluan mana? Batu. Batu. Ada yang menjawab tanah? Tanah. Pertanyaan ini pernah saya sampaikan ke kalian? Belum ya? Oke. Kalau dalam proses pembentukannya, Nah, ya kalian pernah melihat gunung api meletus atau di televisi pernah ya? Mengeluarkan apa? Magma atau lava ya kan? Lahar ya, oke. Dia sifatnya pijar atau cair ya kan. Ketika dia keluar ke permukaan bertemu dengan udara, dengan oksigen, dia menjadi apa? Menjadi keras, ya kan? Maka dia akan menjadi apa itu? Menjadi batu. Nah, tanah itu terbentuk dari pelapukan batuan. Artinya batu dan tanah duluan mana? Duluan batu. Itu ya. Jadi batu dulu terbentuk, dia terlapukan, baru membentuk tanah. Nah, sekarang kita akan coba bahas yang materi siklus batuan.
Saya akan coba gambarkan di sini. Ini adalah alurnya, alur siklus batuan. Ya. Mungkin hanya sederhana saja. Oke. Ya. Siklus batuan. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Terus ini ada A, B, ini C. Oke. Nomor 1 ini adalah magma. Lalu ini batuan beku. Lalu ini ada batuan sedimen. Lalu ini batuan metama. Oke. Arahnya adalah ini. Oke. Awal mula terbentuknya batuan adalah dari magma. Magma yang keluar melalui gunung api, dia membentuk batuan beku. Dan di sini adalah dinamakan proses yang poin A. Apa itu poin A? Adalah proses pendinginan. Pendinginan atau pembekuan. Ya, pendinginan atau pembekuan. Dari magma keluar melalui celah gunung api membentuk batuan beku. Batuan beku, ya, dia mengalami proses selanjutnya yaitu poin B, menjadi batuan sedimen. Apa saja prosesnya? Yang pertama adalah batuan bekunya ini lapuk atau pelapukan. Lalu yang kedua adalah setelah lapuk dia terkikis ya atau erosi ya. Erosi atau pengikisan. Ya, pengikisan. Lalu yang ketiga adalah pengangkutan. Dan yang terakhir adalah pengendapan. Nah, ketika pengendapan dia baru berubah menjadi batuan sedimen. Jadi batuan bekunya ini lapuk ya, terus tererosi, terangkut ya, terus terendapkan menjadi batuan sedimen. Ya, dan yang terakhir batuan beku dan batuan sedimen ini bisa menjadi batuan metamorf. Jadi proses yang C. Ini karena apa? Karena tekanan magma dan pemanasan jadi batuannya ini kalau semisal saya buat apa namanya perumpamannya ya, nak ya, dari siklusnya nak ya. Misalnya ada gunung api, ya, ini magma, ya, dia keluar melalui celah gunung api namanya lubang diafragma, keluar, dia berubah menjadi batuan beku ya. Oke, di sini batuan beku, batuan beku. Mengalami proses pelapukan ya, kena air hujan, kena panas sinar matahari, dia lapuk ya, batunya lapuk ya, terus tererosi, terus terangkut dan terendapkan di suatu tempat yang lebih rendah ya, pengendapan. Batuannya ini yang tadinya jadi batu jadi tanah, terus terendapkan dan terendapkan mengeras kembali. Nah, ini yang disebut sebagai batuan sedimen. Nah, terus metamorfnya bagaimana, Pak? Nah, semisal ya di sini sudah terendapkan, ya semisal di sini ya terendapkan, atau mungkin ini ada batuan beku juga di sini. Jadi batuan sedimen, dia dekat dengan magma ini. Nah, magma ini kan panas ya, panas, maka dia akan menekan ke segala arah. Dan ini akan terpengaruh baik dari suhunya ataupun tertekan karena tekanan dari magma itu sendiri. Dia berubah bentuk sifat kimia dan sifat fisiknya. Dan dia berubah menjadi batuan metal. Ini prosesnya. Jadi magma keluar batuan beku, lapuk, tererosi, terangkut dan terendapkan sedimen. Lalu ketika terendapkan dia kena pengaruh dari magma, baik tertekan ataupun terpanaskan, jadi batuan
berubah sifat fisik dan kimia. Nah, ini adalah proses bagaimana batuan terbentuk. Ya, nah sekarang saya sudah membawa contoh batuannya nak. Ya, ini ada beberapa contoh. Kita minta batuannya. Boleh minta bantuannya nak, 2 orang untuk angkat ini ke tengah aja. Boleh ya. Nanti kita coba menganalisis ya, kira-kira karakteristik batuannya ini seperti apa. Oke. Ya, mungkin kalian pernah melihat ya model-modelnya, ini sudah saya kasih keterangan. Ya. Batu ake ada nggak Pak? Batu ake saya tidak punya, nggak punya ya. Ini yang batu yang ya. Oke. Oke. Ini aneh sekali. Kalau kalian tahu ini batu apa ya? Apung. Batu apung. Nah, apung ya. Oke, ini ada granit, ada kuarsit ya, ada marmer ya, lalu ada andesit. Jadi yang andesit ya, oksit. Lalu ada serpenit ya, terus ada gneis ya, terus ada sekismika, lalu ada granit. Jadi kalau granit dan andesit ini nak, nah ini termasuk batuan beku ya. Nanti ini kegiatan dari kalian di sini ya. Oke. Sebelum kita menganalisis atau mengidentifikasi batuan, saya mau tanya dulu ke kalian ya. Ini untuk pembuatan kelompoknya juga ya. Kira-kira kalau semisal saya tanya kepada kalian siapa yang lebih suka atau cenderung ya atau tertarik terhadap gambar atau visual? Ada? Ada. Oke, ada. Ada yang berapa ya? Oke, baik. Lalu ada juga nggak yang tertarik kepada kegiatan aktivitas kinestetik atau praktek langsung? Ada? Ada juga. Oke, baik. Ya. Terus ada juga nggak yang tertarik terhadap aktivitas yang sifatnya menulis nih artikel atau teks narasi? Ada? Beberapa ada ya. Oke, baik. Nah, ini akan berpengaruh terhadap pembentukan kelompok kalian. Ya. Oke. Sekarang saya akan buat beberapa kelompok ya. Ini sesuai aja. Ya, ini kondisional aja. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9. Oke, baik. Satu kelompok, satu batuan ya. Itu ya. Oke, langsung aja saya bagi. Oke. Kelompok yang cenderung visual satu saja ya. Satu saja. Nyaman. Kelompok visualnya 2 orang, 2 kelompok ya. Visual 1, 2, terus yang kinestetik tadi ya. 2, terus yang
Oke, kita bikin 6 kelompok aja ya. Oke, kira-kira untuk pembuatan kelompoknya ini kalian sendiri yang menentukan atau bagaimana? Sendiri aja ya. Ini kaitannya nanti dengan penugasan. Oke, saya pengen kalian bisa menuliskan kira-kira siapa yang mau masuk ke kelompok visual, kinestetik dan artikel. Oke, saya minta perwakilan kalian untuk maju untuk menuliskan anggota kelompoknya. Silakan yuk. Kira-kira siapa yang mau maju untuk menuliskan anggota kelompoknya? Cukup nomor absennya saja ya. Silakan, ayo maju. Silakan menuliskan. Ya. Oke. Ada 6 kelompok nanti ya. Nomor absennya aja. Aku ini ready. Kalau 36 bagi 6 berapa sembilan? Ada di kamar. Oke, berarti kan sisanya apa? Berarti sisanya ya? Lu yang belum yuk? Siapa? Aku. Lompat. Basic. 9, 10, 11. Oke, ya, terima kasih anak ya. Sekarang kalian bisa berkumpul ke dalam kelompoknya. Nanti akan saya bagi jenis batu apa yang akan kalian dapat, ya. Oke, silakan bisa langsung berkumpul, melingkar, ya, mendekat ke kelompoknya masing-masing. Hello guys, this is Dundet. Before we begin today, ya sir. Ini baik satu video. Ini video nak sir. Penak Rehan mau video guys. But anyways. Lewat piye?
sebelum saya bagikan tugasnya untuk batunya. Dalam kelompok kalian, ya, untuk kelompok yang visual, kalian coba gambarkan, ya, gambarkan batuannya, ya, gambar ya, karena kalian sudah memiliki visual tadi, gambarkan batuannya dan gambarkan bagaimana proses batuan terbentuk. Ya, kalian boleh melihat internet, silakan, tapi dalam bentuk gambar, ya. Oke, punya gambar. Misal Pak, batunya ini saya gambar boleh tidak apa-apa. Ya, tapi nanti juga plus bagaimana proses terbentuknya, ini yang visual. Lalu yang berikutnya yang kinestetik sekarang. Nah, yang kinestetik kalian nanti mencoba mempraktekkan ya, tapi nanti perwarna saja, nanti untuk maju menjelaskan, mempraktekkan bagaimana batuan ini terbentuk dan kalian coba kalau kita ingin mengetahui batuan ini biasanya bisa dari tingkat kekerasannya, terus bisa tingkat kekerasannya itu biasanya dengan goresan ya, atau misal kan menjelaskannya dengan membawa batu ini nanti yang kinestetik. Pokoknya praktek langsung mengidentifikasi, menganalisis batuan ini langsung menggunakan batunya. Kalau yang visual cukup menggambarkan aja, ya. Dan yang terakhir yang artikel, nah silakan dari batuan yang kalian dapat coba kalian deskripsikan, ya, cirinya apa dan lain sebagainya dengan tulisan. Kalau yang kinestetik, kalian nanti bagaimana caranya kalian bisa mengidentifikasi batuan ini secara langsung, ya, dan kalian maju untuk mempresentasikan dengan cara tingkat kekerasannya bagaimana, ya, terus semisal kandungan logamnya kayak apa, mineralnya kayak apa, kalian langsung ngomong ya untuk yang kinestetik. Kalau yang visual hanya cukup gambar aja. Kalau yang artikel kalian cukup menuliskan, mendeskripsikannya. Gitu ya? Paham? Oke. Satu kelompok nanti kalian masing-masing mengerjakan, ya, masing-masing mengerjakan. Tapi ketika nanti maju, kalian cukup melihatkan hasil yang cukup baik. Atau yang kelompok kinestetik nanti yang berbicara silakan boleh bergantian, atau kalian menuju salah satu teman kalian yang menjelaskan. Itu ya. Oke. Baik. Ya. Jadi kan kalian berusaha mengerjakan tulisan, tapi boleh kalian tulis misal itu untuk penjelasan ya. Tapi kan untuk ngomong aja kan. Manfaatnya boleh, manfaatnya manfaatnya yang paling banyak lagi. Terus jenis batu sama bahan ya. Aku yang
udah punya laptop, saya bisa ya, beberapa saya juga beli kok. Kayak mau coba cari. Ya, nanti kalian Masa enggak ini? Oke, kelompok kalian dapat batuan apa nak tadi nak? Granit ya, oke. Oke, kelompok kalian mendapatkan batuan apa? Bisa ditunjukkan batuannya? Oke, sip. Silakan dilanjut. Marmer. Nah, coba dicari dulu ya. Dari barang dari itu kayak kena ini loh lakukan dia kena makna. Habis itu dicair jadi satu. Boleh ya kalian mengerjakannya pakai pensil tidak apa-apa ya, atau langsung pakai bolpen pun tidak masalah ya. Gambarnya yang dapat kalian batuannya juga nggak apa-apa, tapi kalau memang kok susah gambarnya, cari yang lain, yang contoh yang lain juga boleh ya. Itu ya. Oke, kelompok kalian mendapatkan batu apa nak? Batu apro sama batu apro. Boleh ditunjukkan batuannya? Oke, satunya. Oke, baik. Oke, kelompok kalian mendapatkan batuan apa nak? Batu air dan kenis. Oke, boleh ditunjukkan batuannya? Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik, silakan untuk kelompok kinestetik 2 ya. Silakan bisa maju ke keduanya. Silakan dulu ya. Oke. Oke, untuk teman-teman yang lainnya, halo. Halo. Oke, silakan bisa diperhatikan dulu untuk kelompok 2 kinestetik ya. Ini akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ini perwakilan kelompoknya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan kita dari perwakilan kelompok Estetik 2. Nama saya Nur Arif Kusimudalop, absen 27. Dan kami akan menjelaskan batu andesit dan gneis. Dan yang pertama saya dulu, batu andesit. Batu andesit ini adalah jenis batu vulkanik yang memiliki tekstur avanik dan porfiritic. Ini prosesnya terjadi dari magma menjadi batuan beku yang menjadi lapisan dan erosi dan mengalami keledapan. Dan ini batu andesit ini termasuk batu sedimen. Batu ini sering digunakan pada bangunan-bangunan, apalagi pada zaman dahulu sering digunakan untuk menjadi candi dan bahan candi. Ini teksturnya cukup kasar di bagian luar dan cukup halus di bagian dalam. Ini memiliki tekstur abu-abu besar dengan puncak hitam pada batunya. Nih, ini. Batu andesit ini jika dilelehkan dia memiliki titik didih sebesar 2230 derajat Celcius dan memiliki berat antara 2,5 gram sampai 2,7 gram. Dan batu ini sering digunakan pada bangunan, dan jika di tingkat kekerasan ini, batu ini memiliki kekerasan sebesar 4 skala Mohs. Dan sini batu andesit ini memiliki tekstur avanitik dan porfiritic.
jika batu ini dipotong, dia tuh pasti akan mendapatkan debunya, dan debunya itu ada yang kemungkinan lebih kecil dari massa batu ini sendiri, atau debunya itu bahkan tidak bisa dilihat dengan mata pelajar, jadi harus pakai mikroskop. Dan yang batu gneiss ini adalah batuan metamorfisme berbentuk tinggi yang ditandai dengan bilah kinetik dan tekstur berbentuk kasar. Asal usul disebabkan oleh metamorfisme regional yang intensif, di mana batuan beku atau sedimen yang sudah ada sebelumnya mengalami tekanan tinggi dan sumber tingginya itu 600 derajat Celcius. Metamorfisme menyebabkan batu berukuran asli kristal kembali yang biasanya berbentuk pada suhu dan tekanan tinggi sering ditemukan di daerah yang pernah mengalami aktivitas tektonik. Kata gneiss ini berasal dari Jerman kuno, yaitu gneiss yang artinya berkilau atau terang. Struktur utama gneiss itu ada tekstur, komposisi, warna, dan metamorfisme dan kekerasannya. Yang tekstur, dia berlima atau berbaris karena mineral, kuil kasar atau halus. Komposisinya campuran variabel kuarsa, feldspar, mica, dan pada baruan induknya. Warna ini ada berbagai macam, yaitu ada abu-abu, putih, merah muda, hitam, hijau, coklat, sering hitam. Metamorfisme ini panas dan tahan tingkat tinggi dari peristiwa tektonik. Kristal kembali mineralnya. Kerasannya, gneiss itu punya keras. Kerasannya biasanya besar 5 sampai 7 oz. Melalui proses metamorfisme adalah transformasi batuan ke tekanan tinggi. Oke, itu cukup sekian dari penjelasan kitab 2. Kami dari perwakilan kelompok dinas tadi 2 terima kasih dan lebih-lebihnya mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang menyenangkan. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok artikel. Oke, artikel dulu ya. Oke, silakan ya, perwakilan selanjutnya. Batuannya di bawah, silakan. Saya akan menjelaskan deskripsi batuan granit. Granit adalah batuan beku piotonik yang terjadi dari hasil pembukuan magma berkomposisi asam pada kedalaman tertentu dari permukaan bumi. Umumnya bersifat masif dan keras, bertekstur porfiritik, terdiri atas mineral kuarsa, artoklas, bioklas, biotit dan horblende. Berwarna abu-abu berbintik hijau dan hitam kehijau-hijauan dan kemerah-merahan. Merupakan batuan beku dalam yang mempunyai kristal-kristal kalsium. Komposisi mineral kalsit kuarsa memiliki 85% dan biotit 75%. Teksturnya berdasarkan kristalin dan genetik.
Ya, batunya ditunjukkan, mana batunya? Nih Pak, batunya granit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok artikel. Ya, yang berikutnya kelompok kinestetik 1 ya. Oke, silakan bisa maju. Semuanya maju nih. Oke, boleh silakan. Batunya di bawah ya, ditunjukkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang batu gabro dan juga batu aku. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya batu gabro. Nah, batu gabro ini terbentuk karena terjadinya pendinginan magma atau lava yang keluar dari permukaan bumi. Menemukan batu basalt yang ditemukan sangat melimpah di bagian permukaan kerak samudra. Namun jika diteliti lebih dalam, batuan basalt ini ukurannya lebih tipis. Justru malah batuan gabro ditemukan sangat banyak di bagian bawah dasar samudra. Kondisi ini terjadi karena batuan di sini terjadi karena di permukaan kerak samudra terjadi pemupukan lava yang melalui proses pendinginan sangat cepat. Namun sedangkan di bawah dasar samudra terjadi perkembangan mineral yang melalui proses pendinginan yang agak lambat. Karena hal inilah yang menyebabkan lebih banyak terbentuk batuan beku, yaitu karena pendinginan lava atau magma yang melambat. Selanjutnya ada manfaat batu gabro. Yang pertama, untuk bahan bangunan. Yang kedua, digunakan sebagai interior ruangan. Yang ketiga, bahan pembuatan konstruksi kaca. Yang keempat, biasa digunakan sebagai batu nisan. Yang kelima, untuk media pada tebing. Selanjutnya adalah kandungan mineral dari batu gabro. Yang pertama ada kalsioplas atau labradorite pitronit sebanyak 70-45%. Yang kedua ada mineral magnesium sebanyak 25-50%. Yang ketiga ada iroksin sebanyak 10-90%. Dan yang terakhir ada olivin dan juga amphibol dalam persentase yang sangat rendah. Saya akan menjelaskan tentang batu aku. Batu aku terbentuk ketika batu yang sangat panas dan bertekanan tinggi. Batu aku yang sangat tinggi terbentuk. Batu aku terbentuk ketika batu yang sangat panas dan bertekanan tinggi dilemparkan dengan cara elektrik gunung api. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat yaitu satu digunakan untuk membuat bangunan, yang kedua yang digunakan sebagai konstruktor, ketiga sebagai pembatas pensil, yang keempat sebagai pengelupas kosmetik, dan yang kelima sebagai pencuci. Selanjutnya mineral yang terkandung pada batu apung, yang pertama adalah tritinit, yang kedua kuarsa, ketiga kristobalit, dan keempat adalah biota. Sekian penjelasan kami mengenai batu gabro dan batu apung. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok kinestetik 2. Selanjutnya visual berapa? Mau maju? Visual 1. Yo, maju yo. Sambil ditunjukkan ya hasil gambarnya ya. Oke, silakan yang lainnya bisa diperhatikan. Dilihatkan? Ya, oke, sambil gitu ya. Coba perhatikan dulu. Final,
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjelaskan pembentukan batuan kuarsit. Yang pertama, magma naik dari gunung keluar dan setelah itu batuan membeku dan mengangkat perlahan ke permukaan. Setelah mengangkat ke permukaan, batuan mengalami pelangkan dan erosi, lalu berpindah posisi karena air dan angin. Setelah itu terjadinya sedimentasi, lalu pamadatan dari sedimentasi dan menjadikan batuan sedimen. Setelah batuan sedimen lagi proses tergubur juga karena tergubur dan tekanan tinggi. Setelah itu menjadi batuan metamor, lalu mencair dan menjadi magma lagi. Ya, batu kuarsit ini teksturnya keras dan memiliki fungsi menjadi keramik dan sebagai dinding atau tembok. Batuan kuarsit memiliki banyak seperti ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sudah ada salah kata dan yang kurang, maafkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok visual 2. Oke, terakhir kelompok visual 1 ya. Silakan bisa. Visual 2 ya, bisa untuk maju. Silakan. Batuannya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok visual 2 akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya batu marmer. Jadi batu marmer ini terbentuk dari cangkang, lalu ada karang dan kapur laut. Nah, ini kapur laut, cangkang dan kerangnya itu bergerak dipengaruhi oleh mineral. Lalu mereka menyebar, lalu menyelinap ke dalam benua. Di dalam benua mereka ditarik oleh magma. Dan di dalam magma ini mereka diproses, lalu melebur menjadi satu. Dan setelah menjadi satu, mereka ditarik keluar dari magma membentuk sebuah batu marmer. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok terakhir ya. Oke, baik, terima kasih anak semuanya. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, dan cukup bagus ya apa yang sudah kalian pahami tentang batuan, baik kelompok visual, kinestetik, dan artikel. Semuanya menjelaskan dengan baik ya, dan sebelum saya tutup ya dengan kesimpulan, kira-kira adakah pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada yang cukup paham ya dengan apa yang kita pelajari bersama ya. Oke, kira-kira senang nggak belajar batuan ya kira-kira? Senang ya? Alasannya apa kalau senang? Langsung memegang batuannya ya? Oke, langsung merasakan teksturnya, ya kan? Bentuknya kayak apa? Ukurannya seberapa, ya kan? Dan kalian belajar secara langsung, ya. Walaupun saya bawa media batuan ini ke kelas kalian, ya. Oke, kalau semisal tidak ada pertanyaan, ya, saya akan simpulkan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Ya, kesimpulannya adalah litosfer adalah lapisan bumi
ini yang paling atas dan terbagi menjadi 3 lapisan. Ada lapisan barisfer, astenosfer, dan litosfer atau yang paling atas. Lalu dalam proses siklus batuan ya, ternyata batuan terbentuk dari magma yang membentuk batuan beku, sedimen, dan metamorf. Dan yang terakhir adalah ada 3 jenis batuan ya, yaitu jenis batuan beku, sedimen, dan metamorf ya. Oke, saya rasa cukup untuk kegiatan belajar kita pada pagi hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan membahas materi tentang tektonisme ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Orvan, kita ketemu kembali dalam percakapan pasca observasi kelas tadi. Iya, Saya betul, sudah Pak Rizal. mengamati bagaimana Pak Orvan mengajar di kelas. Saya melihat bagaimana murid-murid antusias dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Saya melihat beberapa hal yang memang sesuai dengan modul ajar ya. Semuanya dilaksanakan secara berurutan dan sistematis. Namun ada beberapa yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kegiatan pasca observasi kelas kali ini, Pak Orvan. Ya. Pak Orvan, tolong disampaikan catatan refleksi yang Pak Orvan alami, yang Pak Orvan telah lakukan tadi, refleksinya seperti apa? Oke, baik, terima kasih Pak Rizal. Jadi untuk refleksi yang bisa saya sampaikan Pak setelah saya mengajar di kelas 10, jadi ada beberapa hal Pak. Yang pertama adalah tentang keaktifan siswa Pak. Jadi ada beberapa siswa yang, karena ini kan kegiatan diskusi kelompok Pak, jadi ada beberapa siswa yang menonjol dan ada beberapa siswa ya memang ikut diskusi tapi keaktifannya masih belum maksimal dibandingkan dengan peserta didik yang lain. Itu yang pertama Pak. Lalu yang kedua, dalam memberikan stimulus ya Pak ya kepada peserta didik ini saya juga masih belum muncul Pak, karena saya terkendala di kelas tersebut memang LCD-nya tidak ada. LCD ada, cuman tidak bisa dimaksimalkan. Jadi saya tidak bisa memenuhi kebutuhan peserta didik, terutama yang visual ataupun audio visual. Jadi itu Pak, 2 catatan saya untuk refleksi setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 10. Seperti itu Pak Rizal. Oke, berarti karena pembelajarannya telah terlaksana, tentu Pak Orvan dapat menilai sejauh mana tingkat keberhasilan. Kalau dihitung dalam skala 1 sampai 10, skala berapa yang Bapak patok untuk menilai pembelajaran yang Bapak lakukan? Baik, terkadang saya juga bingung ya Pak kalau misal disuruh menilai ya, karena saya memposisikan diri saya sendiri, cuman saya mencoba untuk menilai diri saya sendiri dalam proses pembelajaran di kelas 10 Pak. Saya mungkin dalam rentang angka 7 atau 8 ya Pak ya untuk 7, 8. untuk keberhasilannya. Jadi masih ada beberapa 3 atau 2 poin yang mungkin belum saya bisa penuhi yang tadi saya sebutkan ya Pak. Pertama yang kaitannya dengan LCD tadi, terus yang kedua bagaimana untuk mengaktifkan keaktifan siswa, semua siswa. Seperti itu Pak Rizal. Ya, oke, terima kasih Pak. Tadi saya mencatat ada masalah keaktifan siswa dan masalah persiapan media lain ya. Iya. Nah, harapannya itu diuraikan dalam rencana tindak lanjut ke depan. Menurut Pak Orvan, apakah ini bisa menjadikan tindak lanjut atau Pak Orvan memiliki rencana sendiri? Baik, terima kasih Pak Rizal. Jadi setelah muncul ya Pak, tadi ada beberapa permasalahan ketika saya mengajar, mungkin rencana tindak lanjutnya untuk keaktifan siswa mungkin dalam bentuk pembuatan kelompok Pak, mungkin saya akan buat dengan model lain, jadi biar lebih menarik anak-anak dan bisa membuat anak lebih aktif. Soalnya kalau kemarin Pak memang betul Pak, jumlah satu kelompoknya itu ada lebih dari 5 siswa. Jadi mungkin salah satu faktor ada beberapa siswa yang tidak aktif. Itu yang pertama. Jadi ke depan mungkin akan saya lebih minimalisir, mungkin satu kelompoknya cuma 4 atau 3 anak.
Lalu yang kedua untuk yang masalah LCD Pak, memang sekolah sebenarnya boleh meminjam ya Pak ya di sekolahan, akan tetapi karena kemarin memang belum sempat meminjam, jadi ya akhirnya terkendala tadi Pak di LCD. Jadi kemungkinan ke depan saya akan siapkan untuk LCD-nya, jadi anak-anak yang membutuhkan ya untuk stimulus itu bisa terpenuhi Pak untuk kebutuhannya. Seperti itu Pak Rizal. Luar biasa, terima kasih. Rencana ke depan mau dilaksanakan pertemuan berikutnya atau dalam waktu yang terukur lain? Untuk yang LCD di pertemuan selanjutnya Pak, itu Iya. pasti. Kalau tapi untuk yang diskusi kelompok saya sesuaikan juga Pak dengan kegiatan belajar saya, apakah nanti di pertemuan selanjutnya ada diskusi kelompok lagi, dan mungkin di pertemuan lain mungkin ya Pak ya, tidak harus langsung besok, jadi sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Oke, baik, terima kasih Pak Arfan. Saya pikir saya sudah memahami semuanya. Bapak sudah menyampaikan refleksi, telah menyampaikan rencana tidak lanjut. Harapannya dapat dilaksanakan, dan saya sangat bersenang hati jika saya diajak untuk bercakap-cakap lagi untuk mengikuti pembelajaran Bapak dalam kegiatan observasi ke depan. Semoga sukses selalu dan Amin. dapat menyampaikan pembelajaran semakin baik ke depannya. Amin. Terima kasih Pak Arfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Sama-sama.